Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi sedikit kisah sebagai bingkisan yang tulus dari saya untuk Anda sahabatku. Ini merupakan kisah yang bertokohkan satu orang, yaitu saya sendiri. Saya membayangkan bahwa saya sedang berbicara kepada diri saya ketika saya pertama kali mendengar berkenalan lagi dengan diri saya melalui Talents Mapping. Hai diriku, apa kabarmu? Apakah saat ini kamu bersedia untuk duduk bersama dan bercakap-cakap denganku? Oh ya, tentu saja. Oke, apa yang kamu rasakan saat ini? Ya, gitulah. Aku merasa tidak berharga. Aku merasa tidak berguna. Aku merasa banyak sekali kesalahan yang ingin ku perbaiki, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Oh ya, jika itu perasaanmu tentu, itu perasaan kita, maka ya, ini yang harus kita rasakan dan harus kita terima. Apalagi yang kamu rasakan? Ya, aku ingin berubah. Aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang lebih bersyukur, lebih bahagia, dan menerima diri apa adanya. Tidak mungkin bukan kita mencintai anak kita, suami kita, keluarga kita, apalagi berbagi kebahagiaan dengan orang lain jika tangki cinta dalam diri kita kosong. Tapi memang itu yang terjadi. Tangki cinta dalam diriku ini kosong. Apa yang harus kulakukan? Ya, kita bisa berdoa bersama-sama, meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Ya Allah, ketidakberdayaan ini bukan bermaksud untuk tidak mensyukuri apa yang telah Engkau berikan, tetapi saat ini rasa tidak berdaya ini begitu nyata. Berilah hamba petunjuk ya Allah, agar hamba bisa keluar dari rasa tidak berdaya ini. Berdasarkan tes Talents Mapping yang sudah kamu lakukan beberapa hari yang lalu dan juga sudah diberikan feedback oleh Kang Firman saat itu, apa yang kamu rasakan? Aku merasa begitu terkesima. Ternyata dalam diriku banyak sekali kekuatan-kekuatan yang selama ini tidak aku sadari. Oke. Lalu ternyata perasaan-perasaan tidak berdayaku, perasaan-perasaan minder, perasaan-perasaan yang tidak mengenakan ini ada kaitannya dengan kebutuhan bakat yang tidak terpenuhi. Kemudian ada kekuatan-kekuatan terpendam yang tidak pernah aku sadari. Kemudian ada kekuatan yang aku miliki, tapi aku belum mampu untuk mengendalikan atau mengantisipasinya. Karena kekuatan yang berupa bakat ini bagaikan pedang bermata dua. Ketika dia digunakan dengan baik, maka ia akan menjadi senjata yang luar biasa dalam mengarungi kehidupan. Tapi jika tidak, maka mata pisaunya akan dapat melukai diri kita. Di samping itu ada keterbatasan yang belum pernah aku akui keberadaannya, apalagi aku siasati. Dengan mempelajari apa yang ada di dalam diriku, aku teringat akan nasihat dari Ibu Sakti, bahwa kita ketika merasa lelah, merasa galau akan kehidupan ini,
Maka yang perlu kita lakukan adalah menerima, kemudian memaknai apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, tak ada ciptaan Allah yang gagal, tak ada ciptaan Allah yang tak ada manfaatnya. Bahkan lalat yang selama ini kita anggap berperan membawa penyakit, ternyata sangat berjasa mengurangi sampah di bumi ini. Sehingga tak mungkin Allah menciptakan kita tanpa maksud, tanpa peran, tanpa tugas. Dan karena Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih, maka ketika kita diberikan tugas, bersamanya kita diberikan petunjuk dan alat agar kita dapat menuntaskan peran itu. Lalu apa yang membuatmu sangat terkesan lagi selain itu? Ketika Abah Rama memetik sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 17, di sana dikatakan bahwa katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ini adalah sebuah ayat yang bagi saya sangat menggugah. Betapa tidak tergugah ketika Allah menyebut setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, berarti di sana kita memiliki potensi yang tidak sama dengan orang lain. Kita unik dan spesial. Kita diperhatikan oleh Allah satu persatu. Kita lahir di dunia bukan untuk menjadi orang lain dengan berbuat menurut pembawaan orang lain, meniru orang lain, dan kita tidak sedang menjalankan peran orang lain. Yang kita jalankan adalah peran kita sendiri. Dan Allah mengetahui apa jalan yang lebih benar bagi kita. Asalkan pada akhirnya kita berniat dan bertekad untuk menuju jalan Allah. Ya, itulah yang membuatku merasa tidak lagi merasa. Kenapa tidak berdaya? Apalah arti dari diri ini jika kita tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Aku belajar mencintai diriku apa adanya. Aku memiliki kelebihan sekaligus kekuatan. Kelebihan sekaligus kekurangan. Yang keduanya membentuk keunikan diriku. Mereka adalah dua muka di satu koin. Ya, itulah sahabat yang terjadi pada diriku ketika saat itu aku benar-benar merasa tidak berguna, merasa tidak berharga. Dengan mengenali apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita akan mengetahui akar masalah dari ketidakbahagiaan kita, akar masalah dari ketidakberdayaan kita. Apakah ada kebutuhan bakat yang tidak terpenuhi sehingga kita merasa lelah, merasa marah, merasa tidak dipedulikan, atau ada kekuatan-kekuatan yang perlu kendali sehingga akibat buruknya tidak melukai diri sendiri, atau ada keterbatasan yang perlu diakui lalu disiasati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah saya ada yang bisa diambil hikmah atau manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.